of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia kembali terguncang. Kali ini giliran negara Zionis yang menjadi pusat badai geopolitik. Serangan balasan dari pasukan Hamas datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi. Dalam waktu kurang dari 72 jam, berbagai kota strategis di wilayah Israel dilaporkan porak-poranda akibat gelombang ofensif yang dilancarkan dengan presisi militer dan keberanian tanpa batas. Serangan ini bukan hanya mengguncang Israel secara militer, tetapi juga secara psikologis, bahkan secara diplomatik, terutama dalam hubungannya dengan sekutu lama mereka, Amerika Serikat. Laporan dari media internasional menyebutkan bahwa pasukan Hamas yang selama ini dianggap hanya mampu melancarkan serangan sporadis, kini berhasil mengubah strategi menjadi serangan darat besar-besaran. Mereka dilaporkan telah menguasai sebagian wilayah di kota-kota perbatasan selatan Israel, termasuk bagian dari kota Ashkelon dan Beersheva. Kondisi ini memicu kepanikan nasional. Ribuan warga sipil Israel dilaporkan mengungsi secara massal. Sementara itu, puluhan ribu tentara dikerahkan untuk menghadang kemajuan pasukan Hamas. Namun, banyak dari mereka dilaporkan mengalami cedera serius hingga trauma psikologis akut. Laporan medis menyebutkan peningkatan drastis pasien militer yang mengalami gangguan kejiwaan pasca serangan. They demand the most from me. Dalam sebuah operasi militer yang tampaknya telah direncanakan dengan cermat dan diam-diam, pasukan Hamas melancarkan serangan simultan ke lebih dari 7 titik strategis di Israel. Kota Ashkelon dan Beersheva, yang selama ini dianggap sebagai zona aman relatif dari konflik, kini berubah menjadi medan perang terbuka. Bukan hanya roket dan rudal yang menghujani, tapi juga pasukan darat yang berhasil menyusup dan menguasai distrik-distrik penting. Bendera Palestina sempat berkibar di beberapa gedung pemerintahan lokal, sebuah simbol perlawanan yang mengguncang psikologi militer Israel. Laporan dari lapangan menyebutkan lebih dari 6.000 tentara Israel mengalami luka berat dan ratusan di antaranya menunjukkan gejala trauma parah. Rumah-rumah sakit militer dipenuhi oleh prajurit yang bukan hanya terluka secara fisik, tapi juga kehilangan kestabilan mental. Mereka berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, dan bahkan menolak kembali ke garis depan. Trauma ini memicu pertanyaan besar, apakah Israel mulai kehilangan kendali atas perang psikologisnya sendiri? After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva. Namun guncangan terbesar tidak datang dari medan perang. Ia datang dari Washington ketika Israel dalam kondisi kritis dan Netanyahu mulai mendesak bantuan militer dari Amerika Serikat. Jawaban yang datang dari Gedung Putih sangat mengejutkan. Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya pasca kemenangan dramatisnya di 2024, menyampaikan pernyataan yang lebih terdengar seperti teguran daripada dukungan. Kita tidak bisa terus menopang kesombongan tanpa perhitungan. Sekutu yang baik tahu kapan harus mendengar, bukan hanya menuntut. Kata-kata itu segera menjadi tajuk utama media dunia. Israel, yang selama ini menikmati perlindungan langit dari Amerika, kini seperti kehilangan tameng spiritual dan politisnya. Tak ada satupun pesawat tempur Amerika Serikat yang diterbangkan untuk membantu. Tak ada pengiriman darurat persenjataan, hanya keheningan diplomatik. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Israel gagal mengendalikan situasi. Benjamin Netanyahu, wajah dominan dalam politik Israel selama lebih dari 1 dekade, kini menghadapi tekanan luar biasa dari parlemen, militer, dan rakyatnya sendiri. Rapat darurat kabinet berubah menjadi pertikaian internal. Beberapa menteri bahkan mulai mempertanyakan kelayakan Netanyahu untuk tetap memimpin di tengah kehancuran total hubungan dengan Amerika. Dalam rekaman rahasia yang bocor ke media sosial, Netanyahu terdengar memaki tim keamanannya. Kalian bilang Trump akan selalu bersama kita. Kalian bilang dia sahabat Israel. Mana sahabatnya sekarang? Isu internal semakin memburuk
ketika muncul dugaan bahwa sebagian petinggi militer diam-diam mulai melobi negara lain untuk bantuan, termasuk Prancis dan Inggris. Namun sikap internasional yang selama ini mengikuti arah Washington tampaknya mulai menjauh juga. Israel kini berdiri sendirian, terkepung oleh musuh dari luar dan pengkhianatan dari dalam. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like... Ini bagian dari grand strategi dunia. Analis geopolitik mulai mengaitkan serangan Hamas dan sikap ambigu Trump sebagai bagian dari pergeseran kekuatan dunia. Tidak sedikit yang percaya bahwa ada peran Rusia, Iran, bahkan kelompok dalam BRICS yang mulai menyusun ulang tatanan global, di mana Israel dan Amerika Serikat tidak lagi menjadi poros tunggal. Sejumlah laporan intelijen yang bocor menunjukkan bahwa Hamas kini memiliki teknologi militer yang lebih canggih, yang tidak mungkin didapatkan hanya dari jalur penyelundupan tradisional. Ada indikasi keterlibatan pihak ketiga yang ingin melihat Zionis jatuh secara strategis, perlahan tapi pasti. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing. Israel kini berada di titik nadir. Militer mereka terpukul, koalisi global mereka terancam bubar, dan pemimpin mereka semakin kehilangan kepercayaan. Amerika Serikat, sang saudara tua, kini justru bersikap dingin dan bahkan terlihat memberi ruang bagi kekuatan perlawanan untuk unjuk gigi. Banyak yang bertanya, apakah ini awal dari babak baru kemerdekaan Palestina? Ataukah ini hanyalah bagian dari badai yang lebih besar, di mana seluruh tatanan dunia akan direvisi oleh kekuatan baru yang selama ini menanti di pinggir sejarah? Satu hal yang jelas, sejarah sedang berubah di hadapan mata kita. Apa yang selama ini dianggap mutlak dan tak tergoyahkan, kini mulai runtuh satu persatu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.